kepala sekolah atau yang mewakili, dan hormat yang sama kepada Bapak Ibu guru yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Baiklah, masuklah kita ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan yang mana telah saya sampaikan tadi. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lina Simatupang. Kepada Ibu kami persilahkan, dan kepada Bapak Ibu sekalian mohon diharapkan agar berdiri. Pada para hadirin diharapkan kembali dulu. Baiklah, untuk mengambil hikmat dari acara ini, marilah kita awali dengan doa, yang mana doa ini akan dipimpin oleh Bapak Heri Arif Daulay. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengucapkannya, marilah kita berdoa kepada kita masing-masing. Yang beragama Islam akan saya pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka peningkatan pendidikan workshop tentang budaya positif. Ya Allah ya Rabb, berkailah pertemuan kami ini, mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
pimpin doa kita pada pagi hari menjelang siang ini. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang akan dipimpin oleh Ibu Nur Hamidah. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, pada siang hari ini, kita dapat berkumpul di ruangan tercinta guna untuk melaksanakan diseminasi positif, budaya positif, ya, yang insya Allah di dalamnya nanti akan begitu banyak ilmu penting yang akan disampaikan oleh Ibu Rina. Maka di sini saya mengajak kepada seluruh dewan guru Bapak Ibu untuk dapat mengikutinya, mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Nina Nitasari ya dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan sekolah kita, bisa memberikan manfaat guna untuk kita sebagai seorang pendidik. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Semoga hari ini kita tetap semangat ya Ibu dan Bapak, walaupun sudah siang seperti ini ya, yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang telah memberikan kata sambutannya. Sekarang masuklah kita ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Rina Nitasari. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN 23. Masih semangat? Oke, kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun kita sudah mengajar dari pagi sampai dengan siang ini ya Bapak Ibu. Saya mau tahu juga semangatnya. Kalau saya sebutkan SDN 23, Bapak Ibu jawab semangat, semangat, semangat. Oke Bapak Ibu? Bapak Ibu Guru SDN 23. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 23 Panai Tengah ataupun yang mewakili, dan hormat yang sama pula kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 23 Panai Tengah. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini guna untuk membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya mengenai diseminasi budaya positif. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari perhitungan amal kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya hingga siang hari ini untuk membantu saya menyelesaikan tugas saya mengenai diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Semoga Bapak Ibu Guru diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu Guru,
budaya positif 2023. Nah, budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita mengenai dulu apa itu arti disiplin. Nah, disiplin itu atau budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Dimulai dari kepala sekolah, kemudian kita sebagai Bapak Ibu guru, kemudian juga anak-anak didik kita. Tapi Bapak Ibu guru, budaya positif ini bisa kita mulai dari usaha kita 3M. 3M itu yang pertama apa? Mulai dari diri kita dulu. Kita sebagai seorang pendidik yang memulainya untuk mencontohkan, untuk memberikan teladan kepada anak-anak didik kita mengenai budaya-budaya positif yang baik dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian setelah mulai dari diri, bisa kita lanjutkan dengan mulai dari hal yang paling kecil dulu. Misalnya apa? Datang tepat waktu. Misalnya itu kita datang tepat waktu, nanti akan kita contohkan dengan anak-anak. Seperti itu. Kemudian kita laksanakan mulai dari saat ini juga. Seperti itu. Jadi budaya positif bisa kita lalui melalui 3M. Mulai dari diri, kemudian mulai dari hal kecil, dan mulai saat ini. Kemudian setelah itu budaya positif ini bisa kita bentuk jika kita membuat kesepakatan kerja atau sistem sekolah bersama seluruh warga sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma tentang budaya positif. Jadi untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu intinya adalah untuk memberikan kenyamanan, ya kan, memberikan kenyamanan, memberikan lingkungan yang aman sehingga mereka kalau sudah lingkungan di sekolah kita aman, di kelas atau di sekolah mereka merasa aman, mereka mampu dan bisa untuk mengembangkan kreativitas mereka masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini intinya ingin menciptakan suasana sekolah yang aman dan juga nyaman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, ini Bapak Ibu, kita ice breaking dulu sebelum kita lanjutkan ke materi kita, ya kan? Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah si A, tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya benda tersebut menurut Bapak Ibu. Nah, sementara tugas dari rekan B nanti adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh mengadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengeritik, atau segala macam caranya supaya si A tadi mau membuka kepalan tangannya. Oke Bapak Ibu, kita sedikit sebentar ya. Ini saya minta 2 orang untuk maju ke depan sebagai si A yang mengepal tangannya, kemudian si B. Oke, ayo Bapak Ibu. Ibu Lidawati dan Ibu Hamidah. Ibu Hamidah sebagai si A yang mengepalkan tangannya, kemudian Ibu Lidawati sebagai si B yang merayu. Gimana caranya supaya dia mau membuka kepala tangannya? Oke Bapak Ibu, kita laksanakan yang bisa.
Oke Bapak Ibu, ini pertanyaan pemantiknya. Apakah tadi si B mampu membuka kepalan tangan si A, Ibu Hamidah tadi? Mampu. Sebenarnya apakah si B atau mampu? Kenapa tadi si A mau membuka kepalan tangannya? Karena ini dijanjikan ya Bapak Ibu. Dalam kegiatan yang pertama kemudian yang kedua, siapa yang sesungguhnya memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangannya? Si A, ya kan? Mau diraih seperti apapun, mau dia buka ataupun tetap dia tutup, sebenarnya itu tetap dalam kendali atau kontrol si A. Si A itu siapa ya? Dirinya sendiri ya kan Bapak Ibu. Kita sendiri yang memiliki kontrol untuk mampu membuka atau menutup tangan kita. Kemudian Bapak Ibu, yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Itulah diri kita yang memiliki kontrol untuk menentukan apapun yang mau kita buat. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sebenarnya orang yang memiliki kontrol? Yang pertama itu ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita hanya mengubah pandangan yang harus sama dengan kita, sama prinsipnya dengan kita. Tidak bisa seperti itu ya kan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya apapun perilakunya, baik itu buruk maupun baik, itu semuanya pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan anak-anak hidup kita. Mau dia baik, mau dia berbuat sesuatu yang mungkin melanggar peraturan, itu pasti ada tujuannya dalam dirinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda sebenarnya. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dari kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi apa intinya baik kita ataupun anak murid kita ketika melakukan sesuatu hal itu sebenarnya memiliki tujuan. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus memahami sebenarnya tujuan apa yang ingin dia capai sehingga dia melakukan itu. Nah Bapak Ibu, di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu apa itu makna disiplin? Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu makna disiplin? Ya Bu Bidan, silakan. Oke, disiplin itu melakukan sesuatu dengan tepat waktu. Boleh juga, bagus. Yang lainnya Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan arti disiplin itu apa? Atau boleh menyebutkan contoh-contoh disiplin seperti apa? Ya, Ibu Julius, ya silakan. Iya, disiplin itu adalah sebuah aturan yang harus dilakukan. Sangat bagus jawabannya. Jadi, apa contohnya Ibu? Misalnya kan Bu, aturan itu seperti kita guru. Nah, kita harus datang ke sekolah pada pukul 7.15. Jam 7:15 seperti itu Bu. Oh, itu contohnya Ibu. Artinya disiplin itu seperti sebuah aturan yang mengatur kita dalam sebuah instansi misalnya gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu pengertian disiplin sebenarnya. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada sebuah keputusan, perintah ataupun peraturan yang berlaku. Disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa ada rasa pamrih. Jadi kan ada pasti peraturan-peraturan yang di sekolah kita kan Bapak Ibu. Kalau kita memang mempunyai sikap disiplin, kita tuh pasti melaksanakannya tanpa harus ada imbalannya kepada kita, tanpa harus ada perintah dari atasan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Inilah pengertian disiplin. Kepatuhan kita untuk menghormati sesuatu.
tujuan mulia. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya Bapak Ibu, budaya positif yang mau kita terapkan di sekolah kita ini intinya adalah untuk membuat anak-anak kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu mengandung makna-makna yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Seperti Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di sekolah ini, kita berharap supaya anak didik kita bisa memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, ini pasti sering Bapak Ibu nyanyikan dalam kelas dengan anak-anak ya kan, lagu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sembari sebelum kita lanjutkan, kita nyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasila secara bersama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, beri aplausnya dulu untuk kita semua. Masih semangat? Oke, kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Jadi, perilaku manusia itu memiliki motivasi ya Bu, yang disebut dengan teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi dari luar atau eksternalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu juga motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Itulah motivasi internal dan yang merupakan tujuan positif dari budaya positif yang mau kita laksanakan. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi internal yang ada pada diri anak didik kita untuk ke depannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, itu kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kemudian kesenangan, dan juga kekuasaan. 5 kebutuhan dasar inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh setiap individu ataupun manusia. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Untuk mencapai 5 kebutuhan dasar ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda dan cara yang berbeda untuk dapat memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan, Agus sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Bapak Ibu sampai ingin memberikan pendapatnya. Ada salah satu murid kita yang suka laut siang itu meminta bekal makanan malamnya secara paksa. Apa yang Ibu lakukan sebagai wali kelasnya atau sebagai Ibu Ani?
yang sedang Ibu sajikan. Nah, di sini adalah Ibu Ani sebagai guru kelas 5 SD. Nah, kemudian ada salah satu muridnya yang bernama si Agus. Nah, si Agus ini katanya sering mengeluh, berarti sering mengeluh ini kepada Ibu Ani. Nah, bahwa ada temannya yang suka meminta bukan makan siang mereka dengan paksa. Nah, kalau saya dihadapkan, saya pribadi, dihadapkan dengan Ibu Ani ini, apa yang akan saya lakukan? Nah, yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan memanggil anak saya yang bernama Agus, kemudian temannya yang suka meminta bukan makan siang mereka dengan paksa. Karena dengan paksa ini adalah sudah merupakan aturan yang tidak kita terapkan di sekolah kita sendiri. Nah, jadi itulah yang bisa saya lakukan, memanggil lalu kemudian memberikan arahan dan bertanya kenapa temannya itu memaksa meminta bukan makan si Agus. Oh, maaf ya Bapak Ibu, Agus yang sudah meminta bukan makan siang. Oh iya, si Agus dan temannya ini nanti akan saya panggil seperti itulah Bu. Nanti akan saya kasih arahan terhadap mereka. Lalu menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, bisa jadi mungkin si Agus melakukan itu karena dia ingin merasakan apa yang dipunya temannya. Seperti itulah saya rasa Bu ya. Tapi cara dia itu untuk menginginkan itu tidak bagus. Dia meminta dengan cara paksa. Hanya caranya ini saja mungkin yang menurut saya kurang tepat seperti itu Bu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Lina. Terima kasih Bu Jolin telah memberikan tanggapannya. Ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin memberikan jawaban atas pertanyaan ini? Kalau Bapak Ibu sebagai Ibu Ani dari kelasnya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pastinya tadi yang dikatakan Ibu Juli benar ya. Kita apapun masalah yang dihadapi anak kita pasti kita panggil dulu anak tersebut ya kan. Kita panggil apa alasannya dia melakukannya, kenapa dia melakukannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian apa kira-kira alasan Agus melakukan itu? Kata ibu tersebut tadi pengen mungkin merasakan bukan makan siang kawannya gitu, ingin merasain, atau mungkin karena udah siang dia lapar ya kan, dia nggak membawa bekal makanan, dia lapar. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, langkah yang pertama tadi disampaikan oleh Ibu Juli itu benar dan selalu ini kita lakukan di sekolah kita ya kan. Kalau ada masalah apapun mengenai peserta didik, kita pasti hal yang pertama kita lakukan adalah memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan alasannya kenapa anak tersebut melakukan hal seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa kebutuhan yang sedang dia penuhi sebenarnya? Nah, seperti tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya kan. Kemudian yang pertama mungkin dia lapar karena orang tuanya itu tidak membawakan bekal makanan. Ada anak yang pulangnya siang tapi tidak dibawakan bekal makanan, dia lapar, jadi sehingga dia meminta paksa bekal teman-temannya. Kemudian bila jawabannya adalah senang, temannya dapat memperhatikannya, berarti dia butuh kasih sayang.
Bapak Ibu guru, 5 posisi kontrol kita ini, di antara kelimanya yang terbaik adalah yang kelima, posisi kita sebagai seorang manajer. Karena di sini kita membantu atau bersama murid untuk memberikan solusi atas masalah yang dia hadapi. Nah, ini misalnya kita berposisi sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah, maka kita bisa menyampaikan, saya merasa kecewa sekali loh dengan perbuatan kamu tadi, atau bagaimana orang kamu tadi kalau perbuatanmu, apakah nggak kecewa? Kalau anak-anak kita ucapkan seperti itu, Bapak Ibu pasti dia akan merasa bersalah dalam dirinya, merasa orang yang nggak berguna dalam dirinya. Kemudian posisi kita sebagai penghukum. Nah, penghukum ya kan, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu selalu salah melakukannya. Apakah kamu mau memperbaikinya? Seperti itu Bapak Ibu, posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukanlah demi Bapak Ibu guru, ayolah anak ibu dikerjakan tugasnya. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini gitu? Kita jadi memberikan ini kepada peserta didik kita. Kemudian kalau sebagai manajer, nah kita ajak anak-anak itu untuk bagaimana bisa menyelesaikan sebuah masalah yang dia timbulkan. Kita ajak mereka untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Kemudian Bapak Ibu, untuk menentukan budaya positif itu, yang pertama sekali itu pasti ada peraturan sekolah gitu ya. Sekolah kita pasti punya peraturan. Peraturan itu juga akan kita laksanakan di dalam kelas, yang namanya peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu nanti akan kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kalau sudah peraturan sekolah, peraturan kelas yang sudah sama-sama dilaksanakan, maka akan terbentuklah lingkungan yang positif, baik yang di kelas maupun juga di sekolah. Nah, keyakinan kelas, pengertian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, bangsa, negara, bahasa ataupun agama. Nah, ini contoh keyakinan kelas 5 misalnya Bapak Ibu, bertanggung jawab, mengerjakan tugas tiket, bersikap jujur, saling tolong-menolong, atau yang lain-lainnya. Itu bisa kita buat nanti kesepakatannya dengan anak didik kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau nyata daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk kata yang lebih positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak kita dan mudah dilaksanakannya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas kita harus musyawarahkan dengan anak didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Tadi kan keyakinan kelas itu adalah sebuah kebijakan universal gitu ya kan. Kalau peraturan misalnya seperti ini, selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu berarti termasuk dalam tanggung jawab gitu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti artinya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, berarti menghormati orang lain atau komitmen kepada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, artinya itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba misalnya, keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Menggunakan masker, artinya itu keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan
salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan sebuah paksaan. Segitiga restitusi itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah menstabilitaskan identitas. Kita bisa berkata kepada anak kita, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, anak-anak, atau kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa mengatakan kepada anak-anak, kamu tentu punya alasan ya kak, kenapa kamu melakukan hal tersebut tadi. Atau adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian cara yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati, keyakinan kelas apa yang sudah kalian melanggar kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar sebuah keyakinan kelas. Ini ya Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi ada 3 tadi, menstabilkan identitas. Ini dia, berbuat salah itu nggak apa-apa loh anak-anak. Karena nanti kita bilang nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, atau temanku sekolah juga pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Ibu atau bapak tidak mau cari siapa yang salah siapa yang benar, tapi ayo kita cari solusi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Caranya itu bisa kita buat dengan menanyakan kepada anak, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu ya kan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, atau kamu mau berbuat apa untuk kedepannya? Kamu
saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kepada Bu Ainun kami persilakan. Saya mau bertanya, saya Nur Ainun, budaya positif apa yang perlu kita tingkatkan di sekolah kita? Terima kasih. Ya, kira-kira dari pertanyaan Ibu Nur Ainun tadi, budaya positif apa yang kira-kira bisa kita buat di sekolah kita Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa budaya positif yang bisa kita buat di sekolah ini untuk memajukan sekolah kita ini? Contohnya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, siapa aja boleh sebutkan aja kira-kira apa yang bisa kita buat untuk apa budaya positif di sekolah kita. Misalnya disiplin, apalagi Kak Eri? Iya, tidak boleh terlambat, berarti masuk ke kata disiplin ya kan? Apalagi Bapak Ibu, misalnya memberikan salam kepada guru, bisa kita budayakan budaya 5S misalnya ya kan Bapak Ibu? Apalagi misalnya tanggung jawab ya kan? Tanggung jawabnya itu bisa mengerjakan tugas yang kita berikan sesuai dengan waktunya, ya kan, memberikan PR misalnya paginya nanti kumpulkannya. Apalagi Bu? Bicara yang sopan. Iya, berbicara yang sopan. Berarti itu keyakinan kelasnya adalah saling menghargai, ya kan, saling menghargai antara teman dan juga kepada gurunya. Itu ya Bapak Ibu. Misalnya lagi membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Banyak budaya-budaya positif yang bisa kita lakukan dan semoga ini kita bisa aplikasikan ke depannya Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah kita. Oke Bapak Ibu, beri apa dulu pada yang Apa ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Yang ingin melakukan penguatan? Kepada Bu Juli, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada waktu yang sudah diberikan pada saya. Di sini saya tidak ingin memberikan pertanyaan Bapak Ibu dan juga kepada Ibu Rina sebagai presentasi. Nah, di sini saya hanya akan memberikan penguatan dari apa yang sudah Ibu Rina sampaikan mulai dari awal hingga sampai akhir. Nah, yang bisa saya dapatkan dari penyampaian dari Bu Rina itu mengenai diseminasi budaya positif. Nah, diseminasi budaya positif ini materinya itu diantaranya adalah tentang disiplin. Nah, di mana disiplin itu adalah kepatuhan kita terhadap sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian makna-makna nilai yang kita hargai, yaitu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini misalnya adalah tentang bertanggung jawab, kemudian menghargai, saling menghormati, dan masih banyak lagi. Nah, lalu selanjutnya yaitu motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal ini adalah motivasi yang ada pada diri seseorang, yaitu dari luar. Nah, lalu mengenai kebutuhan dasar manusia, tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu ada 5, yaitu tentang cinta dan kasih sayang, bertahan hidup, kemudian kekuasaan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, selanjutnya sebagai seorang guru dihadapkan dengan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini tadi sudah saya dengarkan bagaimana Ibu Rina menjelaskan dari kelima kebutuhan dasar kita sebagai seorang guru. Nah, saya menyadari dari yang sudah Ibu Rina jelaskan tadi, bahwasanya saya nanti akan menjadi seorang guru, yaitu sebagai manajer. Nah, bagaimana cara saya untuk memposisikan diri sebagai manajer itu adalah dengan mewujudkan tahapan pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, nah yang kedua validasi tindakan yang salah, dan kemudian
Terima kasih kepada Ibu Juliana Sihombing yang telah memberikan penguatannya. Mohon berikan tepuk tangannya berdiri. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan penguatan atau tanya jawab? Jika tidak ada, maka dengan demikian berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia memberikan waktunya sehingga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nana Ibu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Oke, tetap semangat. Nah, pada pagi hari ini kita mau buat keyakinan kelas seperti yang Ibu katakan kemarin ya kan? Hari ini kita laksanakan. Kita mau buat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Nah, pernah dengar peraturan? Peraturan juga belum? Ya udah. Peraturan sekolah misalnya kayak tata tertib sekolah, pernah tahu? Apa misalnya tata tertib sekolah? Memakai? Ya, memakai dasi pas kapan? Memakai pakaian seragam, pakai sepatu Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita mau buat keyakinan kelas yang mau kita laksanakan di kelas kita. Keyakinan kelas ini dibuat supaya kita semua yang ada di sini merasa aman, merasa nyaman, merasa betah ketika berada di kelas kita. Ya kan? Keyakinan kelas ini nanti kalian buat kayak kesepakatan yang kalian yakini dan kalian bisa jalankan dengan rasa penuh tanggung jawab. Jadi kalau selama ini ada peraturan-peraturan, biasanya kalau peraturan itu kan yang dibuat guru. Tapi Ibu yang mengatakan kalian ini enggak, kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama, kita musyawarahkan bersama-sama. Jadi biar kita melaksanakannya pun enak, kalian melaksanakannya pun enak. Karena apa? Itu sebuah keyakinan yang mau kalian jalankan, gitu ya kan? Jadi nggak harus guru yang mengatur dalam kelas ini. Kalian boleh bagaimana menciptakan kelas itu supaya nyaman, enak, kalian betah dalam kelas ini. Bagaimana proses pembelajaran di kelas yang enak gitu. Jadi kalian boleh mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Misalnya keyakinan kelas itu apa misalnya? Atau peraturan itu apa misalnya? Tidak boleh menggunakan sampah. Menjaga kebersihan. Kebersihan itu di mana? Di lingkungan. Baik di kelas maupun Di lingkungan sekolah. Apalagi misalnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Atau misalnya kalau kalian mengerjakan tugas tidak boleh mencontek, tidak boleh mencontek. Nah ya kan? Kalau mencontek itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak. Nah nanti dalam keyakinan kelas, kalau misalnya kalian buat tidak boleh mencontek, berarti keyakinan kelasnya adalah jujur, gitu ya kan? Di dalam membuat keyakinan kelas, jangan menggunakan kata tidak boleh, jangan, dilarang, gitu. Jangan menggunakan kata-kata itu, ya. Gunakan kata yang lebih positif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, disiplin atau sebagainya. Nanti kalian buat masing-masing apa keyakinan kelas yang mau kita jalankan yang bisa kita tanggung jawab bersama-sama, baik Ibu ataupun kalian. Bisa? Bisa, Bu. Nah sekarang Ibu bagikan kertas ini. Kalian boleh tuliskan satu orang satu keyakinan kelas, ya?
sama saja keyakinan kelas. dengan rasa penuh tanggung jawab, baik ibu maupun kalian semua yang ada di sini. Oke, Anak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita ada penandatanganan keyakinan kelas ya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini nanti bertanggung jawab atas apa yang sudah kita sepakati.
Oh. Berarti kayak pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Sabrina. Saya sangat senang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Sabrina. Saya merasa senang karena bisa membuat keyakinan kelas ini. Karena saya sangat bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.